Selamat datang di channel Widya Apriliani. Terima kasih sudah mampir. Mari kita dengarkan novel Si Jenderal Muda, bagian 6. Selamat mendengarkan. Keesokan paginya, Andi menerima telepon dari Widya. Hei sayang, aku berhasil menghubungi teman sekelasku. Dia bersedia membantu dan telah membuat janji dengan ketuanya, Alex Yates. Di mana apakah kamu? Ayo pergi ke kantor Celestial Group sekarang dan amankan pesanannya. Kakek akan menerimamu kalau begitu. Suara bersemangat Widya terdengar melalui telepon. Tunggu aku di rumah. Aku akan menjemputmu sebentar lagi. Setelah menutup telepon, Andi turun dari tempat tidur dan bersiap dengan kecepatan tinggi. Kemana kita akan pergi, Andi? Henry sudah menunggu dengan mobil. Ke rumah Widya. Masuklah. Andi menurut. Dengan Henry sebagai pengemudi, mereka sampai ke tempat Widya. Mereka menunggunya di luar. Widya segera muncul. Saat dia akan bertemu dengan ketua Celestial Group, Widya ikut campur upaya ekstra untuk merawat dirinya sendiri. Mengenakan gaun cantik yang pas bentuknya dan berwarna hitam rambut tergerai di bahunya, ini benar-benar sebuah pemandangan yang patut disaksikan. Sayang, melihat kendaraan serbaguna berwarna hitam itu mendekat dari kejauhan, Widya berlari ke mobil dengan ekspresi gembira di wajahnya, berkata, "Wah, teman sekelasnya berusaha sekuat tenaga. Dia sudah membuat janji untuk kita. Jadi semuanya yang harus kita lakukan hanyalah datang ke kantor Celestial Group." Andi tersenyum tipis. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan teman sekelasnya. Jika dia tidak berbicara dengan Alex Yates, tidak akan ada janji untuk dibicarakan. Namun, melihat Widya begitu bahagia, dia memutuskan untuk tidak merusaknya. Alih-alih, dia memujinya. "Aku tahu itu, kamu punya ini, sayang. Semuanya terserah Anda sekarang. Jika kami tidak mendapat pesanan, saya keluar." Widya tersenyum cemerlang. "Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi." Dia mungkin masih tidak tahu apa-apa tentang detail latar belakang Andi, tapi dia tahu pernah ke vilanya sebelumnya. House of Royals adalah villa termewah di Kensington, dan memiliki bangunan yang lumayan besar. Label harga yang melekat padanya. Tom, Dick, atau Harry manapun tidak akan mampu membelinya. Dia merasa sangat beruntung dia pemiliknya. Sekarang, dia ingin membuktikan kemampuan padanya. Dia ingin menunjukkan kepadanya bahwa dia bukan lagi Widya yang dulu. Meskipun dia telah menjadi bahan tertawaan selama bertahun-tahun, dia terus mengikutinya. Belajar di rumah dan merupakan seorang sarjana berprestasi. "Ayo pergi, sayang." Widya masuk ke dalam mobil. Andi berkata, "Henry, ke kantor Celestial Group." Widya memeluk Andi dan memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Dia berkata, "Sayang, tahukah kamu bahwa Warren Xavier tua dibunuh tadi malam?" Keluarga Xavier adalah pemimpin The Great Four. Sebagai pemimpin Xavier, Warren terkenal. Semua orang tahu siapa dia dulu. Di jamuan makan Xavier tadi malam, ada perayaan di mana mereka merayakan kemitraan Megatron Group dan Grup Surgawi. Sekarang Megatron akan mendapatkan kesempatan pertama perintah Celestial, bisnis dan pengaruhnya akan semakin berkembang. Itu juga merupakan ulang tahun ke-80 Warren Xavier. Namun, ada orang misterius yang merusak pesta tersebut dengan peti mati. Dia memenggal kepala Warren dan membawa kepalanya bersamanya. Berita menyebar dengan cepat, dan ini adalah berita terpanas di Kensington saat ini. Kini, departemen terkait sedang menyelidiki insiden tersebut, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan. Andi pura-pura kaget mendengar pertanyaan Widya. "Saya langsung pergi tidur setelah aku sampai di rumah tadi malam. Saya tidak tahu tentang ini." Xavier adalah bagian dari 4 besar di Kensington, kan? "Benar," kata Widya. Keluarga Xavier adalah pemimpin The Great Four, dan bisnis mereka mencakup berbagai industri. Grup Megatron sendiri, milik mereka, lebih kuat dari semua bisnis kalahan jika dijumlahkan sekalipun, dan Xavier juga punya banyak bisnis. Widya tampak sedikit iri. Semua wanita di Kensington sangat menginginkannya untuk menikahi keluarga Xavier sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang mudah. Andi tersenyum kecil. "Apakah kamu tidak punya kesempatan kemarin? Ceraikan aku, dan kamu akan mempunyai kesempatan." Widya tampak tidak terkesan. Berada di keluarga kaya bukanlah hal yang mudah. Lebih 10 tahun terakhir, aku telah menyaksikan terlalu banyak ejekan yang tidak kusukai. Bagi mereka, aku hanyalah lelucon. Saya tahu betul siapa yang memperlakukan saya dengan tulus. Saya tidak peduli tentang menikahi orang kaya. Lagi pula, suamiku kaya. Dengan itu, dia menyeringai, ekspresi bahagia di wajahnya. Andi meremas tangan Widya. Dia wanita yang cukup logis. Henry tidak berkata apa-apa, fokus pada jalan. Segera, mereka mencapai kantor Celestial Group. Sebuah grup internasional, Celestial Group adalah bisnis keluarga Yates, yang berasal dari ibu kota. Markas besar mereka adalah gedung 8 lantai yang mengesankan. Andi dan Widya keluar dari mobil.
Widya menatap gedung megah itu, kepanikan merayapi dirinya. Selama 10 tahun terakhir, dia sebisa mungkin tinggal di rumah. Namun, dia sangat ingin mengunjungi dan menjelajahi dunia luar. Itu alasan mengapa dia belajar keras di rumah adalah untuk membebaskan dirinya dari pepatah sangkar dan terbang lebih tinggi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon teman sekelasnya. Sekitar 20 menit kemudian, seorang wanita dengan riasan tebal dan rok kerja mendekati mereka. Ketika dia melihat Widya berdiri di pintu masuk, dia bisa tidak menyembunyikan keterkejutannya. Dia telah mendengar bahwa Widya memulihkan penampilannya. Widya bahkan mengiriminya gambarnya, tapi dia tidak mempercayainya. Dia terpaksa menerima kenyataan sekarang saat dia melihat Widya secara langsung. Dia tampak iri saat menyadari betapa cantiknya Widya sekarang. Mendekati mereka, dia bertanya dengan ragu, "Widya?" Dengan penuh semangat, Widya meraih tangan wanita lain. Dia berkata, "Jen, ini aku. Anda benar-benar berhasil menjadi kepala departemen di Celestial Group." Jen Whitman sangat tersanjung. Dia tersenyum dan berkata, "Saya hanya mencoba untuk mencari nafkah. Widya, kalau mau ketemu ketua masih butuh izin manajer jenderal. Ayo pergi." Widya berdiri terpaku di tempatnya. Ketika mereka berbicara di telepon kemarin, Jen berjanji bahwa dia telah melakukan janji dengan ketua, Alexiates. "Widya, kamu pasti tahu kalau mendapat pesanan dari Celestial tidak mudah. Jika kamu ingin pesanannya, kamu harus." Dia membungkuk lebih dekat ke Widya dan berbisik sesuatu di telinganya. Widya dengan tegas menolak gagasan Jen. "Sama sekali tidak." Jen kehilangan kesabarannya. "Widya, kalau kamu tidak mau berkorban, bagaimana caranya kamu mendapatkan imbalan apapun? Saya sudah mengirim foto Anda ke manajer. Dia setuju untuk mengizinkanmu mendapatkan pesanan jika kamu tidur dengannya. Anda bahkan tidak punya kesempatan untuk menemui ketua." "Jen, kupikir kita berteman. Inikah caramu memperlakukan teman?" Jen tampak tidak terkesan. "Kamu ingin mendapat pesanan tanpa pengorbanan? Biarkan aku beritahu kamu sekarang." "Tidak mungkin. Saya sudah menjelaskannya, jadi pikirkanlah dan beritahu saya jika Anda masih ingin melanjutkan." Dia berbalik dan pergi setelah itu, tumitnya membentur lantai dengan keras. Widya hampir menangis. Dia berbalik untuk melihat Andi yang tadi tetap diam selama ini. "Aku tidak berguna, bukan?" Andi menghiburnya. "Tentu saja tidak. Mengapa tidak mencoba menemui Alexiates langsung? Saya pikir dia akan menemuimu. Ayo, aku akan menunggumu di mobil." Andi dengan lembut mendorong Widya ke arah gedung. Saat itu, Jen kembali bersama seorang pria parubaya. Pria itu berjas dan berdasi, tampak seperti pengusaha sukses. Jen melingkarkan lengannya erat pada pelukannya, mendekati Widya sekali lagi. Sambil tersenyum, dia berkata, "Widya, ini adalah manajer Celestial Group. Dia hadir bertanggung jawab atas semua koneksi bisnis. Dia menentukan siapa yang mendapat pesanan." Satu-satunya alasan Jen berada di posisi ini saat ini adalah karena dia pernah tidur dengan manajer, Linus Johnson. Dia adalah majikannya. Jen mengirimi Linus foto Widya tadi malam. Linus langsung tertarik. Dia berjanji pada Jen bahwa dia akan berpromosikan dia ke posisi wakil manajer departemen jika dia mau membantunya mendapatkan Widya untuk ditiduri. Sekarang Linus melihat Widya secara langsung, dia semakin terangsang. Widya bahkan lebih cantik secara pribadi. Dia bersumpah bahwa dia akan membawanya ke tempat tidur dengan cara apapun. Dia berjalan ke arahnya dengan dada membusung. "Widya, kan, Jen sudah memberitahuku semuanya. Ini hari yang panas hari ini. Mengapa kita tidak membawa diskusi ini ke ruang hotel? Jangan khawatir, ikutlah denganku, dan kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 7. "Aku bahkan akan memberimu kesepakatan sebesar $50 juta. Linus sepertinya ingin memakan Widya saat itu juga. Sejak dia menjadi manajer, dia telah tidur dengan banyak wanita, menawarkan mereka keuntungan dengan perannya. Pada awalnya, sebagian besar dari mereka menolaknya. Namun, setelah beberapa saat, mereka mulai menawarkan diri kepadanya untuk mendapatkan keuntungan, akses terhadap kesepakatan, kemitraan, dan manfaat lainnya. Jen juga ingin menyukseskan rencana Linus. Membuatnya bahagia adalah penting untuk keuntungannya sendiri. Dia berjalan ke arah Widya dan menariknya ke samping. "Widya, aku tahu kamu sudah menderita selama bertahun-tahun. Sekarang kamu cantik lagi, kamu harus menggunakan milikmu untuk mendapatkan keuntungan. Kita tidak akan awet muda selamanya, tahu? Sekali ini masa emas telah berlalu, kita tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Saya sudah menikah, aku tidak akan melakukannya." Widya menolak menyerah. Jen kehilangan kesabaran. "Kamu pikir kamu ini siapa, Widya? Apakah kamu tidak tahu itu suatu kehormatan bahwa Linus menyukaimu? Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda bisa melupakan pekerjaan dengan Celestial Group selamanya.
Andi. Widya menghampiri Andi. Andi mengabaikan Linus dan Jen, menunjuk ke arah pintu masuk. Lanjutkan, dia berkata, Anda akan bertemu dengan ketua, bukan manajer rendahan. Abaikan saja dia. Siapa kamu, nak? Linus memandang Andi dengan dingin. Persetan. Andi hanya punya 2 kata untuk diucapkan padanya. Bagaimanapun, dia tetaplah jenderal naga legendaris di dataran selatan. Linus bukanlah siapa-siapa. Di kantor ketua di lantai atas gedung Celestial Group, Alex sudah menunggu Widya sejak pagi. Setelah sekian lama, dia masih belum muncul. Karena sangat cemas, dia turun ke lantai pertama, memeriksa resepsi jika seorang wanita bernama Widya Kalahan meminta untuk bertemu dengannya. Penerimaan mengkonfirmasi bahwa tidak ada seorang pun dengan nama itu yang datang. Oh sial, pikirnya, Widya adalah istri Jenderal Naga. Jika saja dia mengacaukannya, bahkan kekuatan yang dimiliki nama Yates pun tidak bisa melindungi dia. Alex keluar dari gedung, berencana menunggu Widya di pintu masuk. Begitu dia keluar, dia melihat manajernya berbicara kepada 2 orang. Dia melirik dan memperhatikan Andi. Dia bergidik tanpa sadar, lututnya hampir tertekuk. Menyeka keringat di wajahnya, dia segera berjalan ke mereka. Jende, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Andi memelototinya. Alex langsung mengerti, dengan cepat menghentikan dirinya sendiri. Andi berkata, Widya, bukankah itu ketuanya? Kenapa kamu masih berdiri di sini? Lanjutkan, nasibku tergantung padamu. Widya mengikuti pandangannya dan melihat pria botak itu. Matanya berbinar. Itu tadi memang ketua Celestial Group, Alex Yates. Haha, Jen tertawa terbahak-bahak. Lelucon yang luar biasa. Ketua ada di kantornya. Linus memasang ekspresi jelek di wajahnya. Widya, izinkan aku menjelaskannya sekali dan untuk semua. Jika kita tidak pergi ke hotel sekarang, kamu tidak akan pernah bisa datang. Kesepakatan dengan Celestial, selamanya, dia harus memiliki Widya. Setiap hubungan yang dimiliki Celestial dengan perusahaan dan bisnis lain ada di bawah tanggung jawabnya. Selain kemitraan inti, dia memutuskan distribusi tambahan, pesanan. Jika dia memblokir Kalahan di dalam Celestial, Widya tidak akan pernah bisa. Alex mendekati mereka. Dengan ekspresi beku, dia bertanya, apa yang kamu sedang mengerjakan? Apakah kamu tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan? Jen dan Linus berbalik bersama. Ekspresi sombong mereka langsung terlihat begitu mereka melihat Alex. Tuan, Linus mulai berkeringat. Jika ketua mengetahui apa yang dia lakukan, dia akan kehilangan pekerjaannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa agar Alex tidak mendengar perkataannya tadi. Alex merentangkan tangannya. Apa yang sedang terjadi? Andi dengan ringan mendorong Widya yang tertegun. Widya sadar. Hai, Tuan Yates. Saya Widya Kalahan dari Grup Keabadian. Saya di sini atas nama perusahaan untuk mengeksplorasi kolaborasi dengan Grup Celestial. Kami ingin mendapatkan beberapa pesanan dari Anda. Karena Alex Yates adalah orang yang sangat penting, Widya merasa kecil hati berbicara dengannya. Dia kehilangan sedikit kepercayaan dirinya. Kensington adalah ibu kota kedokteran. Ada ribuan perusahaan pengolahan obat yang beroperasi di Kensington, dan perusahaan-perusahaan ini bergantung pada perusahaan farmasi besar seperti Celestial untuk bertahan hidup. Karena Eternality Group bukanlah perusahaan besar, mereka belum memenuhi syarat untuk bekerja dengan perusahaan sebesar Celestial Group. Aku bertanya padamu lagi, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Alex tegas saat dia memandang Jen dan Linus. Andi angkat bicara, istri saya di sini untuk membicarakan bisnis dengan Celestial, tapi ini manajer ingin mengambil keuntungan darinya. Dia menyalahgunakan kekuasaannya dengan membubarkan Grup Keabadian. Menurut saya, sebagai perusahaan besar, Celestial Group harus menangani masalah ini dengan adil. Tentu saja, Alex mengangguk dan berkata, dia benar. Sepertinya kita punya korupsi di perusahaan. Linus Johnson, kan? Pergi ke bagian keuangan departemen dan kumpulkan gaji Anda. Anda dipecat. Hah, Linus terkejut. Apakah dia dipecat begitu saja? Tuan, jangan dengarkan dia. Keluarga Kalahan terlalu kecil untuk bekerja bersama kita. Pesanan Celestial ditujukan untuk perusahaan yang lebih mampu. Mereka menggangguku, jadi aku mencari alasan untuk mengabaikannya. Yang saya lakukan hanyalah untuk keuntungan perusahaan. Apakah kamu ingin aku mengulanginya? Dan Anda, kemasi barang-barang Anda dan ambil lalu pergi. Alex menunjuk Jen. Dia menoleh ke Andi dan Widya setelah itu, tersenyum pada mereka. Nona Widya Kalahan dari Eternality Group, kan? Silakan lewat sini ke kantor saya. Biarkan aku tangani ini secara pribadi. Alex memberi isyarat sopan dengan lengannya. Widya bingung. Sejak kapan ketua Celestial Group bersikap sopan dan santai seperti ini? Andi mendorongnya dengan ringan lagi. Pergilah kalau begitu. Ini adalah kesempatan emas. Nasibku ada di tanganmu. Widya menyusul dan mengangguk. Oh ya, oke, tentu saja.
Tidak ada masalah sama sekali, Tuan Yates. Dia sedikit gugup. Selama 10 tahun terakhir, dia jarang meninggalkan rumah. Dia telah membaca banyak penampilan dan memperoleh banyak pengetahuan, tapi inilah dia pertama kalinya melakukan bisnis. Selain itu, dia mencoba membuat kesepakatan dengan ketua Celestial Group, dari semua orang. Dia kehilangan kepercayaan dirinya dan menoleh ke Andy, tampak ketakutan. Sayang, kurasa aku tidak bisa melakukannya. Tuan Yates telah menyampaikan undangan kepada Anda secara pribadi. Apalagi kamu takutkan? Andy mendorongnya, berkata, lanjutkan. Aku akan menunggumu di dalam mobil. Nona Callahan, silakan lewat sini. Alex membungkuk sedikit, memberi isyarat dengan lengannya lagi. Jen dan Linus terbelalak melihat tampilan ini. Mereka berada tepat di luar gedung Celestial Group. Karena mereka perusahaan besar, selalu ada banyak reporter yang mengintai. Kebanyakan mereka mengambil foto saat mereka melihat adegan ini terjadi. Ini akan menjadi berita besar. Alex Yates adalah ketua Celestial Group. 4 besar memang mengesankan, tapi mereka pun harus bermain sesuai aturan Alex. Sekarang dia sangat menghormati wanita ini. Siapa dia? Dari keluarga mana dia berasal? Mengapa tidak ada seorang pun yang melihatnya sebelumnya? Berkat ajakan Alex, Widya akhirnya masuk ke dalam gedung. Andy, sebaliknya, naik ke mobilnya. Duduk di kursi penumpang, dia menyalakan sebatang rokok dan memberikannya kepada Henry. Henry melakukan hal yang sama dan menariknya. Dia bertanya, Jenderal, hanya itu saja diperlukan? Yang harus Anda lakukan hanyalah meminta, dan keluarga Yates akan memberikannya kepada Anda seluruh perusahaan mereka. Andy meniup cincin asap. Dan mengapa aku menginginkannya? Sebagai hadiah untuk Widya, dia mungkin tidak menyukainya. Yang harus saya lakukan adalah mendukung usahanya. Juga, bagaimana caranya? Berkali-kali aku harus mengatakannya padamu. Jangan panggil aku Jenderal. Ini Andy di sini. Maaf, Andy. Sulit untuk menghentikan kebiasaan itu. Di lantai atas gedung Celestial Group, Alex membawa Widya ke kantornya dan membuatkan teh untuknya sendiri. Widya sangat terkejut. Dengan cepat, dia berkata, Tuan Yates, biarkan saya yang melakukan sendiri. Silakan duduk, Nona Callahan. Aku akan membuatkan tehnya. Anggap saja seperti di rumah sendiri, tolong. Widya tidak bisa membungkus kepalanya dengan hal itu. Tuan Yates, saya di sini untuk berbicara bisnis. Ya saya tahu. Minumlah secangkir teh dulu. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkannya kontrak sekarang. Oh, apakah pesanan 100 juta cukup? Jika tidak, saya bisa tingkatkan volumenya. Apa? Widya tercengang. Dia bahkan belum mengatakan apapun, namun Alex telah memberinya pesanan 100 juta dolar begitu saja. Sejak kapan berbisnis begitu mudah dengan surgawi? Alex memperhatikan bahwa ekspresi Widya gelisah, dan berpikir begitu juta tidaklah cukup. Segera, dia berkata, apakah itu tidak cukup? Saya akan memberimu lagi. Bagaimana pendapatmu tentang 500 juta? Tidak, itu sudah cukup. 100 juta sudah cukup, jawab Widya buru-buru. 500 juta, apa yang sedang terjadi? Dengan pesanan 500 juta, komisinya menjadi 20%. Jika kesepakatan tercapai, keluarga Callahan akan mendapat keuntungan 100 juta dolar. Keluarga Callahan belum mampu melakukan pesanan sebesar itu. Mereka akan berebut untuk mengimbanginya, dan bahkan memesan 100 juta dolar akan mengharuskan mereka untuk memberikan yang terbaik. Alex sangat efisien. Dalam waktu singkat, sekretarisnya telah menyusun kontrak. Widya menandatanganinya, masih dalam keadaan shock. Sebelum dia pergi, Alex memberinya kartu namanya. Nona Callahan, ini kartu nama milik saya. Mari kita tetap berhubungan. Dia tidak pernah menyebut Andy satu kali pun. Dia tahu siapa Andy, namun Widya sepertinya tidak tahu. Sebagai ketua Celestial Group, dia tahu cara membaca bahasa tubuh dengan cukup baik. Andy tidak ingin identitasnya terungkap. Sejauh itu dia tahu, Widya mengambil kontrak dengannya. Saat dia meninggalkan gedung, dia merasakan semua itu terjadi seperti mimpi demam. Itu terlalu mudah, dia baru saja berbicara. Namun Celestial secara praktis telah memberikan perintah itu kepadanya. Dia masuk ke dalam mobil. Sayang, menurutku Alex Yates sedang mencoba memahami buku-buku bagusku. Saya hampir tidak mengucapkan dua kata sebelum dia memberiku pesanan senilai 100 juta dolar. Sebenarnya dia ingin memberi saya pesanan senilai 500 juta. Andy tersenyum. Kamu pasti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mustahil. Dalam 10 tahun terakhir, saya belum punya teman. Widya mengerling matanya dan menatap Andy, matanya berbinar. Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 8. Sayang, Alex begitu baik padaku karena kamu, kan? Andy mengangkat bahu. Apa maksudmu? Aku hanya seorang yatim piatu. Bagaimana aku bisa mungkin bertemu Alex Yates? Oh ayolah. Lalu bagaimana dengan rumah Kamal? Andy memberikan penjelasan.
Bagaimana saya mampu membelinya? Itu milik teman. Kami tumbuh bersama di panti asuhan. Dia sedang berada di luar negeri dan tahu bahwa saya membutuhkan tempat tinggal, jadi dia dengan baik hati mengizinkan saya untuk tinggal di sana dan menjaga rumah untuknya. Benarkah? Widya masih terlihat ragu. Tentu saja. Mengapa? Berencana menceraikanku jika keluarga kerajaan tidak milikku? Sedikit materialistis, bukan? Tidak. Widya cemberut. Anda membantu saya pulih dan memberi saya kehidupan baru. Kita sudah menikah sekarang, dan aku istrimu. Uang tidak menjadi masalah. Saya akan berhati-hati untuk kita. Widya, maafkan aku. Itu semua salahku. Saat itu, seorang wanita bergegas mendekat dan melihatkan wajahnya ke jendela mobil. Rambutnya berantakan dan wajahnya merah dan bengkak. Dari kelihatannya, dia baru saja dipukuli. Wanita itu adalah Jane Whitman. Linus mengikuti di belakangnya. Dia menarik rambutnya dengan kasar dan melemparkan ke mobil, dengan keras. Kamu jalang. Aku kehilangan pekerjaanku karenamu. Aku akan membunuhmu. Andy. Henry mulai berkata. Andy melambaikan tangannya. Itu bukan urusan kita. Ayo pergi. Sayang. Widya memandang Jane yang terluka parah. Dengan cemas, dia bertanya, sayang, apakah semuanya akan baik-baik saja? Andy tersenyum padanya. Mereka sedang bertengkar sebagai kekasih. Sebaiknya kita tidak ikut terlibat. Widya, aku minta maaf. Saya tidak tahu bahwa Anda mengenal ketuanya. Tolong bantu aku. Jane berlutut, memohon pada Widya. Setelah Linus selesai memukulinya, dia maju ke depan mobil. Dia mengeluarkan sebungkus rokok yang harganya $100 per bungkus dan menawarkan satu kepada Henry. Bro, tidak, tuan yang baik hati, bisakah Anda memutar menurunkan jendela mobilnya turun? Tolong izinkan saya berbicara dengan Nona Callahan. Henry berbalik untuk meminta izin dari Andy. Andy mengangguk ringan. Henry menurunkan jendelanya. Linus pindah ke belakang dan menawarkan rokok kepada Andy. Andy tidak menerimanya. Linus tersenyum canggung. Nona Callahan, ini salah saya karena tidak mengetahui pentingnya Anda bagi Tuan Yates. Tolong bantu saya dan katakan padanya untuk tidak memecat aku. Dia mengeluarkan sebuah amplop dan menawarkannya kepada Widya. Ini $10.000 sebagai isyarat kecil. Widya memandang Andy. Andy merangkulnya dan tersenyum. Sayang, ayo pergi. Kita harus tunjukkan pada kakek kontraknya. Kita hanya akan menjadi pasangan resmi dengan persetujuannya. Widya mengerti, mengangguk setuju. Selain itu, dia tidak mengenal Alex Yates dan tidak dapat membantu mereka berdua. Lagi pula itu salah mereka sendiri. Henry, ayo pergi. Mengerti. Henry menyalakan mesin dan pergi. Widya. Jane tetap berlutut di tanah, menangis sepenuh hati. Widya mengabaikannya. Di dalam mobil, dia menjulurkan lidahnya ke arah Andy sambil tersenyum. Nakal. Sayang, apa menurutmu keduanya kehilangan pekerjaan karena dari saya? Andy berkata, tidak seluruhnya. Celestial adalah perusahaan besar, dan mereka tidak akan pernah izinkan pekerja seperti Linus merusak nama mereka. Dengan cara dia menyalahgunakan kekuasaannya, hanya masalah waktu sebelum dia dipecat. Yang kamu lakukan hanyalah mempercepat semuanya. Widya merasa lega setelah mendengar Andy mengatakan itu. Segera, mereka sampai di rumah keluarga Callahan. Sejak keluarga Callahan mengetahui bahwa Widya telah memulihkan penampilannya, mereka telah membuat rencana untuknya. Tommy bahkan mengundang seorang temannya, berencana memperkenalkan Widya kepadanya. Temannya adalah Joel Xavier, seorang playboy yang menguasai dunia berkat kekayaan keluarganya. Tadi malam, Xavier mendapat pukulan telak dengan kematian Warren. Joel tidak peduli dengan seluruh masalah ini. Lagi pula, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Selama bertahun-tahun, Warren memegang kendali penuh atas keluarga. Dia menyimpan mengurangi uang saku Joel juga. Sekarang setelah dia meninggal, ayah Joel akan menjadi kepala keluarga baru. Begitu ayahnya memegang kendali, dia akan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Selain itu, pemakaman Warren sederhana dan keluarganya tidak hadir. Menurut Tommy, penampilan Widya sudah pulih dan sangat cantik. Dia ada di sini untuk melihat betapa cantiknya dia sekarang, mengingat dia sangat jelek sebelum ini. Di dalam villa, keluarga Callahan mengerumuni Joel, hampir mereka seperti menyembah dewa. Tommy merasa penting. Dia duduk di sofa dengan menyilangkan kaki, berkata, "Kakek, Joel adalah teman baikku. Aku sudah memberitahunya betapa cantiknya Widya, itulah sebabnya dia ada di sini. Widya harus menceraikan Andy dan menjadi pacar Joel." Lex tersenyum setuju. Tentu saja, Joel Xavier muda di sini sempurna cocok untuk Widya kita. Sanjungan keluarga Callahan langsung terlontar ke kepala Joel dan dia menyukainya. Inilah rasanya menjadi bagian dari The Great Four di Kensington. Kemanapun dia pergi, selalu ada orang yang menunggu untuk memberinya semangat. Kakek. Saat itu, Widya masuk bersama Andy. Begitu dia sampai di rumah, dia membuat kontrak.
Untungnya, dia berkata, ini kontrak dengan Celestial Group. Apakah ini berarti bahwa Andi bisa ketinggal? Tommy langsung melompat berdiri dan menunjuk ke arah Joel yang sedang duduk sofa. Widea, izinkan aku memperkenalkanmu pada Joel Xavier. Anda tahu siapa itu? Xavier, kan? Para pemimpin The Great Four? Mengapa kamu tidak menyalakan rokok untuknya? Joel hampir ngiler saat melihat Widea. Dia sudah mengenal Widea sebelumnya ketika dia cacat. Sekarang dia cantik lagi, dia tampak seperti seorang dewi. Sepertinya perjalanan kekalahan sangat berharga. Widea jauh lebih cantik dari wanita yang telah dia permainkan. Dia bersumpah akan membawa Widea ke tempat tidur. Widea melirik Joel. Tatapannya membuatnya sangat tidak nyaman. Siapa dia? Saya tidak menyalakan rokok untuknya. Jaga kata-katamu, kata Lex dingin. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada Joel? Minta maaf segera. Joel melambaikan tangan dengan murah hati. Tuan Callahan, jangan mencaci maki Widea. Aku cinta, yang keras kepala. Juga, bagaimana dengan mendapatkan pesanan surgawi? Tommy segera menjelaskan. Saat itulah Joel memperhatikan Andi, yang berdiri di belakang Widea. Dia mengira Andi adalah pengemudinya. Siapa yang tahu kalau dia adalah suami Widea? Dipilih langsung oleh Lex, ekspresinya menjadi gelap. Tuan Callahan, saya menginginkan Widea membatalkan pernikahan langsung. Jika tidak, yang diperlukan hanyalah satu panggilan telepon dari saya dan kontrak dengan Celestial akan batal. Jangan lupa bahwa Xavier adalah surgawi mitra bisnis terdekat grup. Kami mendapat bagian terbesar sebelum pesanan didistribusikan di antara bisnis lainnya. Andi nyaris tidak melirik ke arah Joel. Saya mendengar bahwa Warren Xavier telah meninggal. Kamu adalah Xavier, bukan? Mengapa kamu di sini daripada berkabung di rumah? Persetan denganmu. Joel menegakkan tubuh dan meraih kerah Andi, mengangkat tangannya untuk menamparnya. Andi memblokir tamparan itu. Dengan lembut, dia mendorong Joel menjauh. Meskipun Andi baru saja menggunakan kekuatan apapun, Joel masih tersandung dan terjatuh ke sofa. Itu hanya membuatnya semakin marah. Dia adalah bagian dari The Great Four, terbiasa dengan semua orang yang memujanya. Sekarang, ada orang yang mendorongnya, lebih parahnya lagi, siapakah dia jika menyebut mendiang kakeknya? Semua orang tahu tentang kematian Warren, tapi tidak ada yang berani menyebutkannya. Kecuali Andi Caden. Joel mengeluarkan pisau lipat dan melemparkannya ke tanah. Dengan dingin, dia memerintahkan, potong salah satu tanganmu dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan tangan saya sendiri. Tommy berdiri sambil nyengir lebar. Joel, ayo duduk dan merokok. Tenang, akan terlalu mudah untuk membuang sampah ini. Bahkan jika dia mati, tidak ada yang peduli. Begitu dia mati, Widea akan menjadi milikmu. Widea sangat marah, giginya bergemeretak. Joel duduk dan menatap Andi dengan tatapan tajam. Apa yang kamu katakan sebelumnya, kamu mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Andi tersenyum, mengabaikan semuanya. Jika mereka tidak berada di rumah keluarga Callahan, Joel pasti sudah mati sekarang. Widea menyerahkan kontrak itu kepada Lex dengan tenang. Kakek, kami melakukan apa yang kamu suruh kami lakukan. Jika kami bisa mendapatkan pesanan dari Celestial, Anda akan mengakui Andi sebagai suamiku. Pesanan ini tidak hanya bernilai 30 juta, nilainya 100 juta. Silakan lihat. Apa? 100 juta? Lex kaget. Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 9. Kakek, kamu harus mendengar ini. Ketua Celestial Group mengundang Widya ke kantornya secara pribadi. Saat itu, seorang gadis tersandung ke dalam ruangan, dia ekspresi tidak percaya. Gadis itu adalah adik perempuan Tommy dan putri Hawer, Megan Callahan. Begitu dia masuk, dia memperhatikan Widya dan Andi. Dia tidak menatap mereka. Dia kemudian mendekati Lex dan menunjukkan kepadanya sebuah artikel di teleponnya. Lex melihat gambar Alex membungkuk pada Widya, lengannya terulur. Dia terkesima. Itu adalah Alex Yates, ketua Celestial Group. Di Kensington, bahkan The Great Four harus bermain sesuai aturannya. Dia mengambil kontrak di atas meja dan memastikan bahwa itu memang benar pesan 100 juta dolar. Dia tertawa terbahak-bahak. Haha, bagus sekali pekerjaan, Widya. Anda seorang Callahan terus-menerus. Sudah waktunya untuk keabadian. Kelompok untuk bersinar. Bagaimana dengan Andi, kakek? Apa? Joel Xavier ada di sini? Seorang wanita parubaya masuk. Itu Gladys, Ibu Widya. Dia memperhatikan Joel begitu dia masuk dan langsung menuju ke arahnya, besar senyum di wajahnya. Kamu pasti Joel. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kamu memikirkan Widya, jika kamu menginginkannya, dia milikmu. Mama. Widya sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya. Melihat Lex, dia hampir menangis terseduh-seduh. Kakek, kami melakukan apa yang kamu minta. Kami sudah mendapat pesanannya, dan kamu harus menepati janjimu. HMPH. Joel tampak menghina.
Jadi bagaimana jika kamu sudah mendapatkan kontraknya? Seperti yang saya katakan, semuanya yang diperlukan untuk membatalkan kontrak ini hanyalah satu panggilan telepon. Beraninya kamu? Widya menunjuk ke arah Joel dengan marah dan menatap Lex, memohon dengan dia. Kakek, Lex meletakkan kontraknya. Dia tidak tahu mengapa Alexiates berurusan dengan Widya secara pribadi. Selain itu, tidak dapat disangkal lagi bahwa Celestial Group adalah mitra dekat dengan Xavier. Jika mereka menyinggung Joel, mereka bisa kehilangan kontrak. Terlebih lagi, Widya, bukan Andy, yang mendapatkan kontrak tersebut. Sambil mengepulkan pipa tembakaunya, dia berkata, Widya, kamu sudah mendapatkan kontraknya. Memiliki, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Andy. Saya tetap pada keputusan saya. Perceraian Andy dan menikahlah dengan Joel. Itu benar. Joel tampak sombong seolah tahu dia telah menang. Sekali Widya miliknya, dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan Andy. Dia tidak percaya sedetik pun bahwa Lex Callahan akan menyinggung perasaannya karena tidak ada orang seperti Andy. Jika mereka menyinggung perasaannya, keluarga Callahan akan mengalami kesulitan. Dengan gembira, Joel berkata, pilihan yang cerdas, Tuan Callahan. Ayahku akan menjadi kepala keluarga. Jika Anda membuat saya bahagia, Anda akan mendapatkan semua pesanan yang kamu ingin. Sayang, Widya menatap Andy sambil menangis. Andy memandangnya, bertanya, apa yang kamu inginkan? Widya, dengan tegas Widya berkata, kami sudah menikah sekarang. Aku adalah istrimu. Kecuali aku mati, kita mati, tidak bercerai. Andy mengangguk dan berkata, hubungi Alexiates dan jelaskan situasinya kepadanya. Mari kita lihat apakah Joel jujur saat mengatakan dia bisa membatalkan kontrak. Jika Joel memiliki kekuatan sebesar itu, maka menurutku kamu akan lebih bahagia bersamanya. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada tinggal bersama pria miskin sepertiku. Keluarga Callahan memandang Andy dengan penuh kekaguman. Lex tersenyum. Andy, kamu orang yang pintar. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Setelah perceraian, saya akan membayarmu $500.000. Widya tidak tahu apa yang dipikirkan Andy. Dia khawatir dengan perasaan Andy seperti tidak ada pilihan lain. Dia memegang tangan Andy erat-erat. Sayang, jangan khawatir, aku akan memastikan kamu untuk bisa tinggal. Jika mereka mencoba mengusirmu, aku akan bunuh diri. Hubungi Alexiates. Oke, Widya mengeluarkan ponselnya dan kartu nama Alex. Saat dia hendak menelepon, Gladys menyambar teleponnya. Tangannya, cukup dengan omong kosong ini. Sampah ini telah menyetujui perceraian. Kenapa kamu masih keras kepala? Hal baik apa yang mungkin bisa dihasilkan? Tinggal bersamanya. Joel jauh lebih baik. Joel melambaikan tangan, tidak peduli pada dunia. Biarkan dia yang menelepon, dia akan menyerah. Widya, tanyakan apakah Celestial ingin bekerja dengan Xavier atau orang-orang Callahan. Gladys menurutinya dan mengembalikan telepon itu kepada Widya. Joel tampak seperti sudah menang. Keluarga Callahan hanyalah keluarga kelas 2 di Kensington. Tidak ada cara Celestial akan melepaskan kemitraan dengan Xavier. Panggilan tersambung. Tuan Yates, ini aku, Widya Callahan. Kami menandatangani kontrak sebelumnya. Ya, ini aku. Joel Xavier berkata bahwa dia bisa membatalkan kontrak yang baru saja saya tanda tangani. Dengan Anda, di kantor Alexiates. Alex sangat marah. Dia berteriak, Joel yang mana? Joel Xavier, tidak ada yang punya wewenang untuk membatalkan kontrak yang saya tanda tangani. Grup Megatron Xavier. Joel juga bertanya apakah Anda lebih suka bekerja dengan Xavier atau Callahan. Widya berbicara dengan suara kecil. Xavier adalah bagian darinya. Bagaimanapun juga, 4 besar, dan keluarga Callahan adalah keluarga kelas 2. Oke, santai saja, Widya. Biarkan saya memeriksanya dan saya akan segera menelepon Anda kembali. Tentu. Widya menutup telepon. Joel tampak sombong. Bagaimana hasilnya? Widya berkata, Tuan Yates bilang dia akan meneleponku kembali. Setelah Alex menutup telepon, dia segera melakukan penyelidikan. Dia tidak pernah terlalu peduli dengan kemitraan perusahaan. Wakil Presiden biasanya menanganinya. Dia memanggil Wakil Presiden, mengetahui bahwa Celestial baru saja menandatangani perjanjian-perjanjian dengan grup Megatron Xavier yang memungkinkan mereka melakukan pesanan pertama. Walton, kamu dipecat. Kemasi barang-barangmu dan pergilah. Alex memerintahkan Departemen Bisnis untuk membatalkan semua pesanan dengan Megatron. Mulai sekarang, Megatron tidak akan pernah mendapatkan pesanan apapun. Setelah dia membuat pengaturan yang diperlukan, dia membalas telepon Widya. Hai, Widya, saya sudah mengetahui segalanya. Kami telah membatalkan semuanya dengan Megatron. Mulai sekarang, grup Celestial menerima pesanan pertama kami. Apa itu menyenangkanmu? Ponsel Widya di pengeras suara. Semua orang mendengar apa yang dikatakan Alex. Mereka kaget. Joel adalah satu-satunya yang tertawa. Widya,
Siapa yang kamu telepon? Dia berani, bukan? Apa artinya membatalkan semuanya dengan Megatron dan bekerja dengannya keabadian? Hanya orang bodoh yang mengambil pilihan ini. Apakah Anda membayar seseorang untuk berpura-pura menjadi ketua Celestial? Joel berbicara dengan keras dan pengeras suara menguatkan suaranya. Alex mendengar semuanya dengan jelas. Dia kehilangan kesabaran. Joel Xavier, ya, mulai sekarang, Xavier sudah tamat. Setelah itu, dia merendahkan suaranya dan berkata, Widea, jangan khawatir tentang perintahnya. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Xavier memberimu masalah, ya? Tunggu, saya akan segera mengurusnya. Xavier akan bangkrut di dalam setengah jam. Alex menutup telepon. Kemudian, dia mengeluarkan serangkaian perintah. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Saya ingin Xavier akan bangkrut dalam waktu setengah jam. Alex Yates adalah ketua Celestial Group. Meskipun dia berasal dari ibu kota, dia tetaplah orang yang kuat di Kensington. Jika dia ingin Xavier bangkrut, itu akan dilakukan. Andy tampak senang dengan pergantian peristiwa. Melihat Widea bingung ekspresi, dia tersenyum. Widea, menurutku Tuan Yates cukup menyukaimu. Adalah, kamu putri baptisnya. Joel tampak bosan. Bagaimana Xavier bisa bangkrut dalam waktu setengah jam? Lelucon yang luar biasa. Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 10. Saat itu, dia menerima telepon dari ayahnya. Dasar bajingan kecil, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Celestial telah membatalkan kemitraan dengan Megatron. Joel kehilangan kata-kata. Joel merosot ke lantai. Celestial telah membatalkan kemitraan dengan Megatron. Bagaimana ini mungkin? Apakah Widea menelepon ketua Celestial Group yang sebenarnya? Melihat Joel, Andy tahu bahwa Celestial telah membatalkan perjanjian mereka dengan Megatron. Di kantor direktur di Megatron Group, Mark Xavier sibuk meneriaki Joel. Celestial telah memberitahunya bahwa ini memang benar datang langsung dari ketua. Joel telah sangat menyinggung perasaan seseorang. Penting, Pak. Celestial bilang kualitas obat kami terganggu. Mereka menggugat kami sebesar $3 miliar. Pak, bank meminta kami melunasi pinjaman kami sekarang juga. Pak, salah satu pabrik kami telah ditutup oleh otoritas terkait karena kemungkinan pelanggaran kualitas. Pak, pemegang saham kami menjual sahamnya. Harga saham kita sedang anjlok. Kami telah kehilangan jutaan dolar. Tuan, Megatron bangkrut. Semua bisnis kami terpengaruh. Kebanyakan mereka telah ditutup dan sedang diselidiki. Mark, yang masih memarahi putranya di telepon, hampir pingsan. Joel mendengar semuanya melalui telepon. Dia tahu bahwa Widea berbicara dengan Alex Yates asli. Dia menepati janjinya, menyebabkan Xavier bangkrut dalam waktu setengah jam. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Widea, maafkan aku, saya minta maaf. Silakan hubungi Tuan Yates lagi dan suruh dia berhenti. Kumohon, aku mohon padamu. Semua warga kalahan tercengang. Widea juga sedikit bingung. Alex sempat mengatakan bahwa dia akan membuat Xavier bangkrut. Itu baru saja terjadi sudah setengah jam, dan selesai. Dia orang yang efisien, Alex. Keluarga Xavier adalah pemimpin The Great Four, tapi mereka bangkrut dalam waktu sesingkat itu. Ketua Celestial Group adalah orang yang tidak bisa dianggap remeh. Lex tahu bahwa zaman Xavier telah berakhir. Sedangkan zaman Xavier sudah berakhir, kalahan baru saja akan dimulai. Dia memerintahkan, keamanan, usir Joel Xavier. Dua penjaga keamanan muncul dan menyeret Joel yang berlutut itu pergi. Widea, maafkan aku, saya minta maaf. Tolong beri aku dan keluargaku kesempatan lagi. Suara Joel yang memohon menghilang. Lex mendesak Widea untuk duduk bersamanya. Ayo, Widea, duduk, jangan berdiri. Widea adalah pahlawan keluarga sekarang. Berkat hubungannya dengan Alex Yates, masa kejayaan mereka baru saja dimulai. Lex mengeluarkan dekret. Mulai sekarang, Widea akan menjadi ketua eksekutif grup keabadian dengan gaji bulanan $300.000. Widea mengambil waktu sejenak untuk merespons. Benarkah Anda membiarkan saya menjadi ketua dengan gaji $300.000? Tentu saja. Bagaimana dengan Andy? Karena kamu menginginkannya, dia bisa tinggal sekarang. Widea sangat gembira. Dia berdiri dan meraih tangan Andy. Tampak seperti gadis kecil. Sayang, kamu boleh tinggal. Andy tersenyum. Selama Widea bahagia, dia pun ikut bahagia. Lagi pula, dia telah bersumpah untuk menjadikan Widea wanita paling bahagia di dunia. Seluruh Kensington terkejut. Tadi malam, Warren Xavier meninggal. Hari ini, Xavier bangkrut. Jatuh menjadi bangkrut, mereka sekarang menjadi keluarga yang terlilit hutang. Di Xavier, dalam satu hari setelah kembalinya tren, keluarganya bangkrut total. Di Serambi, Joel sedang berlutut di tanah. Paman, ini salah Widea kalahan. Dia menelepon Alex Yates dan dia membatalkannya kemitraan. Dia membuat kita bangkrut, teriak Joel sambil bercerita. Melebih-lebihkan sesuai keinginannya. Krak, tren memecahkan kaca yang dipegangnya.
Ekspresinya gelap saat dia berkata, Alexiates, beraninya kamu melawan Xaviers. Keluargamu tidak akan bisa untuk melindungimu. Widea kalahan, keluargamu akan binasa. Dengan tenang, Rowena bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang, Tren? Tren berdiri dan berkata, jangan khawatir. Aku punya rencana. Hal-hal baik terjadi mereka yang menunggu. Keluarga Xavier berduka atas beberapa kekalahan sementara keluarga kalahan merayakannya. Lex membuat pengumuman publik tentang Widea yang mengambil peran eksekutif ketua. Sejak saat itu, grup keabadian menjadi grup surgawi yang paling banyak, mitra bisnis yang penting. Ditambah lagi dengan kabar Alexiates mengundang Widea kalahan ke kantornya secara pribadi, status sosial keluarga kalahan meroket. Banyak orang mencoba menjilat mereka. Andy akhirnya diakui sebagai suami Widea dan pindah ke tempat Widea. Sebagai ketua eksekutif, Widea meninggalkan rumah lebih awal dan selalu pulang terlambat, sibuk menjalankan perusahaan. Andy tinggal di rumah sebagai suami rumah tangga. Dia memasak, dia membersihkan. Ketika tiba waktunya, dia menjemput Widea pulang kerja dengan sepeda motor listrik. Dia merasa seperti menjalani kehidupan impiannya. 2 minggu berlalu dengan cepat. Suatu hari, Andy menyapu lantai dan membuang sampah. Lalu, dia mengendarai sepeda motor miliknya ke kantor Eternality, siap menjemput Widea. Di pinggir jalan di luar kantor Eternality Group, Andy berjongkok di pinggir jalan sambil merokok. Henry melakukan hal yang sama. Andy, tidakkah menurutmu itu membosankan? Yang Anda lakukan hanyalah memasak, membersihkan, dan menjemput Widea. Aku bahkan tidak melakukannya, dan aku bosan. Bagaimana jika kita membawa Widea ke dataran selatan? Apa yang Anda tahu? Inilah artinya menjadi benar-benar hidup. Andy menarik napas panjang dan meniup cincin asap sebelum melemparkan rokoknya di tanah. Dengan santainya, dia berkata, saya sudah muak dengan pembunuhan itu dan kekerasan. Widea adalah satu-satunya hal penting dalam hidupku sekarang. Saya ingin tetap bersama dia selama sisa hidupku dan buat dia sebahagia mungkin. Oh, benar. Henry tampak seperti baru saja memikirkan sesuatu. Keluarga Xavier mungkin bangkrut, tetapi tidak mudah untuk menghilangkannya. Mereka masih membawa sedikit beban di Kensington, terutama Rowena. Dia masih punya teman di level tinggi. Saya melakukan sedikit penggalian dan menemukan bahwa dia akan mengorganisir sebuah lelang malam ini. Mereka berencana untuk mengumpulkan sejumlah dana dan membuat untuk kembali. Saya yakin banyak barang yang akan mereka lelang sudah diambil dari Cadence, termasuk bunga terang bulan di tepi tebing. Wajah Andy menjadi gelap. Henry merasakan perubahan dalam diri Andy. Suhu di sekitar mereka turun drastis. Terima kasih sudah bersama Widea Apriliani Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel jenderal, dan novel lainnya.